Saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 24 Juni 2021. Gereja merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku terkasih, pada hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, poin yang kita renungkan adalah soal ketaatan. Ketaatan itu ditunjukkan oleh keluarga Elisabet dan Zakaria. Elisabet dan Zakaria dipilih Tuhan untuk melahirkan Yohanes. Dipilih menjadi orang tua Yohanes. Saudaraku yang terkasih, kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Nyata dalam diri Elisabet dan Zakaria. Di usia tua mereka, Tuhan mengizinkan mereka memiliki anak. Dan anak itulah yang kelak menjadi perintis jalan Tuhan. Zakaria dan Elisabet sebenarnya punya hak untuk menolak rencana Tuhan bagi kehidupan mereka. Mereka sudah sangat tua, dan secara manusiawi tidak mungkin bagi Elisabet yang sudah tua itu memiliki anak. Tapi karena rencana Tuhan, Elisabet dan Zakaria menerima tugas mulia itu. Mereka taat akan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan mereka. Ini menunjukkan mereka adalah pribadi yang taat pada rencana dan kehendak Allah. Tidak hanya taat pada kehendak Tuhan yang menghendaki mereka memiliki anak, tapi juga ketaatan mereka pada pemberian nama akan anak itu. Dikala semua keluarga menghendaki anak itu diberi nama Zakaria menurut nama bapaknya, tapi Elisabet ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Lalu mereka memberikan isyarat kepada Zakaria dan Zakaria menulisnya. Namanya adalah Yohanes. Nama Yohanes adalah nama yang diberikan Tuhan lewat malaikat kepada orang tuanya. Saudaraku terkasih, Elisabet dan Zakaria adalah kisah ketaatan yang membawa berkat. Di saat mereka mengandalkan diri dan tidak taat, mereka tidak mendapatkan berkat. Tapi di saat mereka taat pada rencana dan kehendak Tuhan, sesuatu yang mustahil bagi manusia terjadi pada diri mereka. Di usia tua mereka bisa memiliki anak dan kelak menjadi perintis jalan Tuhan. Satu yang penting untuk kita adalah taat pada kehendak Tuhan. Kita perlu belajar untuk taat pada rencana dan kehendak Tuhan. Dikala kita mulai percaya penuh pada Tuhan, segala sesuatu mungkin terjadi. Seorang ibu bercerita tentang usahanya. Usahanya itu biasanya banyak pesanan hanya pada bulan-bulan tertentu. Biasanya akhir tahun sampai April atau Mei tahun berikutnya. Sekitar 5 bulanan. Dan setelah itu berhenti dan menunggu pesanan tahun berikutnya. Tapi tahun ini beda. Di saat COVID dan di mana orang mengalami kesulitan dalam kehidupan, mereka menyerahkan semua pada rencana Tuhan. Dan Tuhan memberikan jalan indah untuk mereka. Setiap minggu mereka bisa mengirim pesanan dan kadang kewalahan. Dia mengatakan di saat kita mengandalkan diri, justru kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Tapi dikala kita menyerahkan hidupnya sepenuhnya pada rencana Tuhan, dan menjalani apa yang Tuhan mau, yang mustahil bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Saudaraku terkasih, ini pesan indah bagi kita. Kalau kita taat pada Tuhan, menjalani rencana Tuhan untuk kehidupan kita, selalu ada berkat untuk kita. Sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil bagi kita, tapi bagi Allah segala sesuatu bisa. Kuncinya adalah taat pada kehendak dan rencana Allah. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati keluarga, komunitas, pekerjaan, dan niat baik kita hari ini dengan berkat-Nya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.